Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel Nomi Kitchen. Nah, di video kali ini aku akan membuat bolu tape, tentunya dengan bahan-bahan yang ekonomis. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara pembuatannya, tonton terus video ini hingga selesai. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga, agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari kami. Ini aku pakai 200 gram tepung terigu yang pro sedang, 200 gram margarin yang sudah dilelehkan, 200 gram gula pasir, 300 gram tape singkong yang sudah aku lumat dan sudah dibuang sumbunya, 6 butir telur aku pakai yang ukuran sedang, 1 saset susu kental manis, 1 sendok teh SP, boleh diganti TBM, dan sejumput baking powder. Dan ini aku pakai vanilla essence. Langkah yang pertama, pecahkan 6 butir telur. Kalau telurnya semua sudah dimasukkan, sekarang masukkan gula pasir. Masukkan juga SP. Mixer adonan dengan kecepatan tinggi hingga mengembang atau putih kental berjejak. Kalau adonan sudah mengembang putih kental berjejak seperti ini, matikan mixer. Selanjutnya, masukkan 1 saset susu kental manis. Setengah sendok teh vanilla essence, dan yang terakhir masukkan tape singkongnya. Ini aku masukkan tape singkongnya secara bertahap, lalu kemudian ini di mixer kembali asal tercampur rata saja. Kalau tape singkongnya sudah tercampur dengan rata, matikan mixer. Kemudian masukkan tepung terigu. Ini aku masukkan tepung terigunya juga secara bertahap. Dan jangan lupa ini baking powdernya juga aku masukkan. Kemudian aduk adonan dengan teknik aduk balik seperti ini. Pastikan tepungnya tercampur dengan rata. Setelah tepungnya sudah tercampur dengan rata, jangan lupa masukkan margarin yang sudah dilelehkan. Usahakan lelehan margarinnya ini sudah dingin ya. Kemudian aduk kembali adonan dengan teknik aduk balik atau aduk lipat. Selanjutnya taburi loyang dengan tepung secukupnya. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang.
Selanjutnya, ratakan permukaan adonan. Nah, kalau untuk toppingnya di sini aku pakai keju yang sudah aku parut dan juga kismis. Kalau nggak suka pakai keju boleh di skip. Kalau bolunya sudah selesai di topping, maka bolunya pun siap untuk dipanggang. Nah, kalau untuk ovennya ini sudah aku panaskan terlebih dahulu. Kemudian masukkan adonan ke rak yang paling bawah, panggang selama 30 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah bolu dipanggang selama 30 menit, kemudian pindahkan bolu di rak yang tengah. Ini bolunya aku panggang di api yang sedang ya. Kemudian panggang kembali bolu hingga matang. Nah, setelah bolu aku panggang selama 45 menit. Ini bolunya sudah matang dan siap untuk dikeluarkan dari loyang. Nah, ini dia bolunya yang sudah aku keluarkan dari oven. Warnanya juga sangat cantik. Dan kalau untuk tekstur bolu tape ini sendiri, permukaannya akan sedikit lembek ya. Nah, langsung saja sekarang bolunya kita keluarkan dari dalam loyang. Wah, warnanya sangat cantik walau menggunakan oven tangkring. Nah, ini dia bolu tapenya. Warnanya sangat cantik walau dimasak menggunakan oven tangkring. Tapi matangnya cukup merata. Asal dimasak dengan cara yang benar menggunakan api yang sedang cenderung kecil, itu akan menghindari bolu kita ini dari gosong. Ini selain rasanya sangat legit, ini juga enak, bisa dijadikan juga camilan. Dijamin pasti semua keluarga akan menyukainya. Nah, sekarang kita coba potong dulu. Wah, ternyata ini bolunya memang benar-benar lembut, sama sekali nggak keras di pinggirannya. Ini bolunya masih panas, kelihatan tuh kan uapnya itu. Nah, dan bolunya pun kelihatan sangat halus permukaannya. Ini benar-benar lembut sekali. Tuh, sangat kelihatan kalau bolunya ini benar-benar lembut. Dan dari seratnya juga sangat halus. Oke, sampai di sini dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba di rumah. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mami Kitchen.
Nah, di video kali ini aku mau buat bolu pisang. Kalau kalian ingin tahu bagaimana proses pembuatannya dan apa saja bahannya, tonton terus video ini hingga selesai dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar kalian mendapatkan video terbaru dari kami. Langkah yang pertama, siapkan pisang. Ini aku pakai pisang lilin sebanyak 6 buah karena ini pisangnya lumayan kecil ya. Untuk pisang lilinnya ini sendiri, ini pisangnya selain harum, ini pisangnya juga cukup manis. Nah, selanjutnya ini pisangnya mau aku kupas dulu. Setelah itu nanti baru dihaluskan menggunakan garpu. Lalu ini pisangnya kita haluskan menggunakan garpu. Nah, kalau teman-teman mau menghaluskan pisangnya dengan cara di blender juga boleh ya. Yang penting ini pisangnya dihaluskan sampai halus. Selanjutnya siapkan 4 butir telur yang ukuran sedang. Masukkan 100 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh perisai pisang. Nah, kalau nggak mau pakai perisai pisang, ini boleh di skip. Boleh diganti dengan vanila cair atau vanili bubuk. Setengah sendok makan SP, boleh diganti TBM atau opalet. Aduk-aduk sebentar supaya nanti ketika di mixer ini gula pasirnya tidak berterbangan. Mixer adonan menggunakan kecepatan tinggi sampai adonan kental putih dan berjejak. Kalau adonan sudah mengembang putih kental berjejak seperti ini, matikan mixer. Nah, kalau jejak yang ditinggalkan tidak gampang tenggelam seperti ini, itu tandanya adonannya sudah mengembang sempurna. Selanjutnya, siapkan ayakan. Masukkan tepung terigu, ini aku pakai yang pro sedang. Ini tepung terigunya aku ayak sebagian dulu karena ayakannya enggak muat. Setengah sendok teh baking powder, 2 sendok makan susu bubuk, kemudian ini diayak. Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan yang paling rendah. Ini adonannya di mixer sebentar aja sampai adonannya tercampur rata saja ya. Selanjutnya masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian mixer kembali adonan, tetap menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai pisangnya tercampur dengan rata. Selanjutnya masukkan minyak goreng, margarin yang sudah dicairkan. Kemudian mixer kembali adonan, tetap menggunakan kecepatan yang paling rendah. Ini adonannya di mixer cukup sebentar saja ya.
Lanjut untuk adonannya, aku aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada lagi margarin ataupun minyak sayur yang mengendap di bawah. Karena kalau masih ada endapan margarin dan minyak di bawah, ini dipastikan bolunya akan bantet, dia nggak akan mengembang. Siapkan loyang tulban seperti ini yang sudah diolesi margarin dan ditaburi sedikit tepung. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Goyang-goyang sebentar loyang supaya udara yang terperangkap di dalam adonan itu dapat keluar. Nah, kalau udah selesai digoyang-goyang, selanjutnya hias bolu menggunakan potongan pisang yang dipotong tipis seperti ini. Kalau untuk topping itu boleh disesuaikan dengan selera ya. Setelah selesai, panggang adonan. Panggang adonan menggunakan api sedang cenderung kecil, letakkan di rak yang paling tengah. Panggang adonan selama 40-50 menit atau sampai bolunya matang. Setelah 50 menit bolu sudah matang, keluarkan bolu dari dalam oven. Nah, ini dia bolunya. Warnanya sangat cantik dan bolunya benar-benar mengembang dengan sempurna. Langsung saja kita keluarkan bolunya dari dalam loyang. Wah, ini hasilnya memang benar-benar sempurna. Mengembangnya juga sangat sempurna. Nah, ini dia bolu pisang panggangnya pun udah selesai dan ini siap untuk dinikmati. Kelihatan kan warnanya juga sangat cantik, matangnya merata. Nah, ini bolunya mau aku potong dulu. Nah, kelihatan sekali kalau bolunya ini sangat lembut dan ini juga masih panas ya bun. Nah, kalau teman-teman mau memotong bolu di rumah, sebaiknya ditunggu dulu bolunya sampai dingin supaya hasil potongannya lebih rapi ya. Nah, sekarang aku mau cobain dulu. Bismillah. Ternyata memang benar ini bolunya sangat lembut, pisangnya juga sangat harum dan manis. Nah, kalau buat teman-teman mau mencoba bolu pisang di rumah ini menggunakan pisang lilin, sebaiknya untuk takaran gula pasirnya itu benar-benar 100 gram aja ya, nggak usah dilebihin karena nanti terlalu manis. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, di share, dan komen juga di bawah. Terima kasih karena sudah menonton. Dadah!